Nggak ada salahnya sebagai seorang peternak domba pingin mendapatkan keuntungan yang lebih cepat, pingin mendapatkan profit di awal tahun. Ya itu sih normal-normal saja. Walaupun menurut saya itu sebenarnya kurang tepat ya, terutama untuk kita-kita yang bergerak di bidang breeding, karena ada hal yang lebih penting ketimbang keuntungan di awal atau profit di awal. Karena memang ternak domba itu benar-benar kita harus bisa mengandalkan insting, perasaan kita, pemahaman kita. Jadi wawasan dan pengetahuan kita terhadap domba itu sangat benar-benar sangat dibutuhkan. Maka dari itu di sore hari ini saya ingin ngomongin atau kita sharing lah, berbagi pengalaman apa sih keuntungan dan kelebihannya beli domba hamil atau buntingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ortes Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga lagi dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi ke topik obrolan kita di sore hari ini. Apa sih kekurangan dan kelebihan ketika kita membeli domba atau kambing yang sedang bunting atau sedang hamil? Kita mulai dari yang enak-enaknya aja dulu ya, atau kelebihannya membeli domba ataupun kambing yang sedang bunting atau hamil. Ya, yang pertama mungkin kita bisa memangkas waktu dari yang tadinya mesti setahun kita baru bisa mendapatkan profit ya, ketika kita membeli domba atau kambing yang sedang hamil bunting, itu bisa kita turunin di paling telat ya 6 bulan kita sudah bisa mendapatkan profit atau keuntungan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, dengan membeli domba buntingan atau domba hamil, kita nggak perlu untuk membeli pejantan ya, karena memang si betina sudah dalam keadaan hamil. Jadi buat apa beli pejantan kalau memang domba betinanya sedang hamil. Selain itu, ketika kita memulai peternakan domba dengan membeli domba-domba atau kambing yang sedang mengalami kehamilan atau kebuntingan, kita bisa menekan modal yang kita keluarkan ya. Yang tadinya 10 juta mestinya kita keluarin, kita bisa tekan menjadi setengahnya, karena kita kan nggak perlu membeli pejantan. Ya seperti yang sudah kita ketahui, untuk harga pejantan itu kan maksud saya di sini pejantan yang berkualitas ya, emang pejantan yang digunakan untuk membuahi atau apa ya istilahnya ya. Jadi yang dijadikan pemacak untuk domba betina itu harganya cukup lumayan di atas ya. Dulu saya beli domba pejantan aja di kisaran 5 juta, itu pun masih pejantan muda, jadi di kisaran 7 sampai 8 bulanan lah, belum cukup untuk melakukan pembuahan. Itu pun untuk kelas domba lokal ya, seperti pejantan saya kan termasuknya lokal walaupun Garut, tapi ya tetap saja lokal, bukan domba-domba yang impor dari luar. Coba sekarang kalau kita belinya domba-domba pejantan impor, pejantannya bukan yang ini ya. Ini sih anaknya sedih juga sih, ini sebenarnya ini hari ini sudah mau dipotong ya, hari ini mau diambil sama pembelinya. Ini buat kenang-kenangan, buat dokumentasi aja. Jadi ya sebenarnya walaupun berat ya, walaupun sedih tahu bahwa dia akan dipotong hari ini, tapi ya mau gimana lagi, emang udah jadi takdirnya domba untuk dipotong ya, mesti kayak gitulah. Walaupun sebenarnya mungkin kalau saya disuruh ngeliat langsung proses pemotongannya nggak bakalan sanggup. Kembali lagi ke topik obrolan kita. Jadi ketika kita membeli domba-domba yang impor, pasti harganya akan berkali-kali lipat dibandingkan punya saya ya. Bahkan untuk yang Garut saja, domba yang sudah jadi untuk dijadikan pemacak atau yang sudah siap untuk mengawini betina saja, untuk jenis Garut di kisaran 7 sampai 8 ribu, apalagi domba-domba impor. Makanya saya bilang di sini bisa menekan modal kita ya. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke hal yang nggak enaknya ya. Tentunya ya, yang namanya ada kelebihan pasti ada kekurangan, karena itu sudah hukum alam. Membeli domba atau kambing yang sedang bunting, sedang hamil,
bukan berarti tanpa resiko ya. Justru menurut saya, sepengalaman saya, resikonya itu sangat besar ya, dari mulai gagal bunting, ditipu sama belantik yang katanya domba sudah hamil, ternyata domba baru pacak. Ya masih banyak lagi lah, mungkin nggak bisa saya sebutin satu-satu. Ya walaupun membeli domba buntingan atau domba yang sedang hamil itu bisa memangkas waktu kita untuk mendapatkan keuntungan atau profit, tapi di sini kita juga kehilangan kesempatan untuk belajar ya, karena memang ternak domba untuk bidang breeding itu nggak bisa cukup dari sekedar teori, kita mesti praktek. Dari mulai bagaimana mengetahui ciri-ciri domba yang sedang birahi, terus bagaimana kita melakukan proses perkawinan domba, karena memang nggak semudah apa yang kita pikirkan. Jadi ada hal-hal yang nggak bisa dijelasin dengan kata-kata, itu benar-benar harus melatih kesabaran dan insting kita sebagai seorang peternak. Ya contohnya seperti ini, ketika kita ngomongin masalah domba birahi kan, kalau di dalam teori itu sangat mudah untuk dibedakan ya. Ciri-cirinya seperti ini, terus tanda di bagian ini seperti ini, bla 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 dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya di lapangan nggak semudah itu, nggak sesimpel itu. Jadi ada hal-hal yang nggak bisa dijelasin secara teori ya. Itu benar-benar harus membutuhkan insting kita sebagai seorang peternak. Karena karakter domba dan kambing itu berbeda-beda, nggak bisa disamain antara yang satu sama yang lain. Ini sudah berkali-kali saya ucapin ya, memang kenyataannya seperti itu. Itu baru ngomongin di soal domba atau kambing yang sedang mengalami birahi untuk ciri-cirinya. Belum lagi untuk mendeteksi kehamilan muda, itu benar-benar sangat membutuhkan pengalaman ya. Faktor pengalaman di sini sangat menentukan. Pengalaman bukan seberapa lama dia melakukan ternak domba, karena menurut saya untuk sebentar lamanya seseorang beternak domba itu nggak bisa dijadikan patokan ya, karena memang ada beberapa kasus seorang peternak yang sudah lama, sudah kawakan, tapi belum bisa juga untuk mendeteksi kehamilan domba di usia dini, apalagi di 1-2 bulan, di kisaran segitu. Memang untuk untuk ciri-cirinya itu masih sangat sedikit yang bisa ditampakkan oleh si domba itu sendiri ya. Makanya saya bilang di sini insting kita itu benar-benar mesti dilatih. Caranya bagaimana ya, dengan kita sesering mungkin untuk meluangkan waktu mempelajari dari tingkah laku domba-domba kita, bahasa-bahasa isyarat domba-domba kita. Karena semakin lama kita di kandang, semakin lama kita memperhatikan domba-domba di kandang, pasti kita akan bisa untuk memahami dari bahasa-bahasa isyarat domba-domba kita. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk obrolan kita di sore hari ini. Sampai ketemu di next video and bye bye.